Halo, nama gue Anggi Ferdian Saputra dengan NIM gue 18007. Di sini gue mau sharing dikit nih tentang tugas akhir gue dengan metode gravity. Dosen pembimbingnya si Pak Joko dan Mas Fajar. Halo, gue Leo, karena 18011. Dan sekarang gue mau sharing soal TA gue terkait pemodelan inversi satu dimensi metode CSAMT dengan dosen pembimbing Pak Profesor Dr. Hendra Grandi. Halo, kenalin, nama gue Saifullah Kurniawan, Tera 18044. Aku ngambil topik magnetic basement dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Satria Bijaksana dan juga Sylvia Janatul Fajar. Oke, kalau waktunya mungkin awalnya gue udah nanya ke Pak Grandis tuh sejak bulan Juli. Tapi bimbingan pertama kalau nggak salah baru mulai di bulan November. Nah, sebenarnya ada beberapa kendala yang pada akhirnya bikin gue punya progres tuh cukup lama. Sampai akhirnya gue baru benar-benar full untuk ngerjain TA di bulan April karena ada perubahan metode. Aku mulai ngerjain TA dari bulan Agustus, cuman benar-benar efektif mulai ngerjain itu sekitar bulan September dan selesai bulan Juni. Jadi kalau untuk ngerjain TA-nya sendiri butuh waktu dari bulan Februari ya, mulainya dari bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022. Yang pertama tertarik sama metode magnetiknya, terus yang kedua sama dosen pembimbingnya, dan yang ketiga merasa itu topiknya tuh menarik gitu buat diteliti lebih lanjut. Nah, untuk alasannya kenapa ngambil tentang itu karena tadinya kan mau seismik. Nah, jadi karena laptop ada kendala dan tertarik ke geothermal, jadi ngambilnya ke gravity gitu. Kenapa lebih cenderung ke gravity? Karena lebih efisien aja metodenya. Awalnya gue sangat tertarik dengan geothermal. Jadi gue pikir gue harus ngambil atau belajar terkait metode geofisika yang sangat-sangat relevan dengan pengembangan geothermal itu sendiri. Dan salah satu metode powerful itu magnetotelurik. Dan setelah gue cari-cari, Pak Grandis itu merupakan salah satu dosen di TG yang sangat-sangat banyak penelitiannya di metode ini. Jadi gue coba untuk approach bapaknya dan puji Tuhan bapaknya juga nerima gue sebagai anak bimbingannya. Cuma selama keberjalanannya gue punya teman bimbingan 2 orang lagi. Tapi terus bapaknya minta untuk ada salah satu orang yang ngalah untuk cari metode yang lain. Akhirnya gue milih untuk cari metode yang lain dan berakhir di metode CSAMT. Awalnya sih kan kita bimbingan pertama di bulan Februari. Nah, di situ disuruh nyari data di PSDMBP Bandung, dan itu datanya sih sebenarnya bebas dari mana aja. Habis ngambil data, diolah jadi nilai CBA, diplot, dipisahin ke anomali residual regionalnya, dibuat pemodelan, dan habis itu dibuat sistem panas buminya. Secara umum sebenarnya TA gue itu gimana caranya merubah data sintetik itu untuk jadi model resistivitas bawah permukaan lewat metode CSAMT. Jadi secara umum gue pakai persamaan matematis buat generate data sendiri. Setelah itu gue coba inversiin. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih paham sama metode yang gue pakai di semester 7, terutama di mata kuliah inversi geofisika. Jadi aku tuh dimulai dari ngambil data dari ESDM, kemudian dari data tersebut dilakukan digitasi, kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak yang saya gunakan buat memodelkan magnetic basement-nya. Terus setelah itu dibandingkan dengan penelitian seismik. Buat kendalanya lebih ke diri sendiri aja sih, kayak kurang konsisten aja buat ngerjain TA setiap hari. Terus kalau dari dosen bimbing tidak ada kendala apapun, paling itu aja, kendala dari diri sendiri aja. Untuk kendalanya sih kan karena gravity ya. Jadi kalau gravity itu mungkin kendalanya di pemodelan karena kan di kondisi geologi di setiap daerah penelitian itu beda-beda. Nah, mungkin kendalanya di situ. Secara umum sebenarnya kendalanya ada beberapa sih. Yang pertama terkait
pemahaman gue pribadi sama metodenya. Karena jujur di mata kuliah geolistrik dan EM, metode ini tuh nggak pernah dibahas sebelumnya. Jadi gue harus coba belajar ulang dan mahamin sendiri sebenarnya metode ini bicara tentang apa dan keunikannya dari metode yang lain itu kayak gimana. Terus kendala lain sebenarnya lebih ke sumber atau referensi dari internet yang cukup terbatas, terutama karena gue harus generate data sintetik, gue harus tahu persamaannya, gue harus tahu codingannya, jadi gue harus coba untuk nyari itu semua sendiri bersama dosen pembimbing gue. Selanjutnya masalah-masalah biasa sih, paling kendala terkait motivasi, terus juga terkait waktu kegiatan gue pribadi yang pada akhirnya ngehambat gue untuk berprogres dengan cepat di tugas akhir ini. Untuk tips and triknya itu sebenarnya buat target aja. Buat target seminggu itu kita mau ngapain aja, karena kan bimbingan itu pasti ya setiap minggu kalau misalnya dosen pembimbingnya Pak Joko sama Mas Nizar. Nah, jadi diusahain setiap minggu itu ada progres dan targetin kalau misalnya mau bulan Juli sidangnya mau kapan aja. Buat tips dan triknya, kalian ngerjain TA-nya itu harus konsisten tiap hari, jangan mudah demot, tetap semangat dan juga jangan pantang menyerah. Tips and trick dari gue paling segera aja untuk cari dosen pembimbing kalau bisa, bahkan sebelum perkuliahan itu dimulai. Coba cari tahu kalian paling semangat itu di metode apa, merasa paling bisa di metode apa, atau mungkin yang paling bikin penasaran kalian tuh di metode apa, karena itu bisa jadi motivasi tersendiri. Kayak gue, walaupun gue nggak ngerti magnetotelurik atau CSAMT, tapi gue cukup tertantang buat mempelajari ini karena justru itu bisa jadi nilai plus di antara teman-teman angkatan gue yang lain. Terus coba set target yang kira-kira harus lu capai segera. Karena dari gue pribadi, pada akhirnya memutuskan untuk lulus cepat itu karena gue pengen ngejar salah satu beasiswa yang pengen gue ambil, di mana persyaratannya butuh ijazah sekitar bulan Oktober. Sedangkan kalau gue ngincer bulan Oktober untuk wisuda, bisa jadi saat gue masuk di tahap seleksinya, ijazah gue belum keluar, dan itu bisa menghambat proses seleksi dari gue pribadi. Paling sekian, gitu aja sih. Terkait buat tugas akhir, semangat aja, apapun pasti ada kendalanya. Cuma yang jelas, kalian harus ingat UKT ITB mahal, jadi cepat-cepatlah lulus. Buat masa tera, khususnya angkatan yang udah masuk ke angkatan terakhir, tetap semangat, jangan kendor, tetap banyak belajar, dan juga tetap minta doa restu dari orang tua. Pesan singkatnya ya, untuk masa tera yang di tingkat akhir, difokusin lagi target-targetnya mau ngapain setelah lulus, dibuat lagi planning-planningnya. Dan untuk masa tera yang masih di tingkat 2 atau enggak 3 nanti, diusahain, dimaksimalin nilai-nilainya biar bagus, supaya nanti di tingkat-tingkat selanjutnya bisa mudah dapat pekerjaan. Oke, dan terakhir, gua Afer, dan sekarang lo lagi nonton Cesi. Cepet banget. Cek sound dulu. Coba ini yang paling coba. Suaranya semoga sih. Yang paling cepet sih. Coba. Suaranya semoga sih. Inyong Ipul, dan sekarang lo lagi nonton Cesi. Oke, gue Leo, dan lu lagi nonton Cesi. Gimana? Oke.